I'm sorry, but they don't understand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Chandra Lesmana Putra. Saya salah satu tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Ngoro. Saya mengambil pembelajaran pendidikan sejarah. Di sini saya mengikuti program GTK interaktif pada Jambore Kemendikbud 2024. Saya membahas mengenai proyek penguatan profil Pancasila. Hal ini saya ambil karena melihat bagaimana zaman teknologi yang semakin maju, teknologi semakin canggih, dan di Indonesia pendidikannya saat ini masih menghadapi tantangan yang sangat kompleks di tengah era globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Diperlukan karakter generasi muda yang mampu menghadapi perubahan tersebut dengan bijak dan menerapkan nilai-nilai luhur. Untuk itu, lahirlah proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu langkah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. P5 bertujuan membentuk karakter peserta didik yang berjiwa Pancasila, di mana nilai-nilai ini mampu menjadi salah satu fondasi untuk meningkatkan gotong royong, berkebinekaan global, kemandirian, serta kreativitas menjadi fondasi utama dalam proses belajar mengajar. Saya sebagai tenaga pengajar tentunya sangat ingin menuntut siswa dalam menemukan kodrat alamnya serta kodrat zamannya. Oleh karena itu di sekolah saya di SMA Negeri 1 Ngoro telah menerapkan P5, salah satunya yakni suara demokrasi untuk mengajarkan siswa tentang pelaksanaan kepemiluan. Dalam hal ini siswa diajarkan untuk melihat dan menjadi pelaku proses pemilihan umum, yakni di pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Yang kedua, pelaksanaan P5 tema gaya hidup berkelanjutan dengan tema selamatkan bumi kita. Di sini siswa diajarkan untuk menjaga kehidupan dengan cara mencari barang-barang daur ulang serta membuat kerajinan-kerajinan dari bahan-bahan daur ulang, termasuk daur ulang dari sampah plastik, kemudian menjadi sampah plastik kemudian dibentuk menjadi salah satu produk yang bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Dalam tema gaya hidup berkelanjutan ini dilakukan oleh siswi kelas 11. Dan untuk tema yang ketiga, yakni tema berkebinekaan global. Dalam hal ini kami mengambil subtema budaya Nusantara yang dilaksanakan oleh seluruh siswa melalui kegiatan pawai budaya Nusantara. Pada pelaksanaan P5 melalui suara demokrasi, para pelajar atau anak-anak siswa-siswi di SMA Negeri 1 Ngoro diajak untuk proaktif dalam proses pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dalam hal ini siswa diajarkan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan baik di lingkungan sekolah maupun komunitas. Di sini mereka diajarkan untuk pentingnya musyawarah dan mufakat, menghargai pendapat dan juga membangun kepemimpinan yang demokratis. Pada P5 suara demokrasi tahap awal, anak-anak diajarkan tentang bagaimana proses pemilu. Mereka diperkenalkan dengan bagaimana pengertian pemilu, langkah-langkah seperti apa yang didukung oleh Ketua KPU Kabupaten Mojokerto yang datang ke SMA Negeri 1 Ngoro untuk menjadi narasumber dalam pemberian materi tentang kepemiluan. Kemudian untuk fase kedua, anak-anak diajarkan untuk membuat dan membentuk tempat pemungutan suara. Dalam hal ini, tempat pemungutan suara dibentuk di dalam kelas, kemudian anak-anak membentuk, membuat, serta mengimplementasikan penerapan nilai-nilai kepemiluan mulai dari pembuatan kotak suara, pembuatan surat suara, hingga penentuan ketua dan anggota KPPS di kelas. Dalam hal ini dibantu juga oleh penyelenggara kepemiluan. Hal ini diambil alih oleh MPK, yakni Majelis Permusyawaratan Kelas. MPK pada suara demokrasi berperan penting sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Dalam hal ini MPK berhak untuk menerima
dan serta mendaftarkan para calon-calon ketua dan wakil ketua OSIS. Pada fase selanjutnya, anak-anak juga diajarkan bagaimana proses pemungutan, penghitungan hingga penetapan hasil suara demokrasi di kelas masing-masing. Dalam hal ini anak-anak diajarkan melaksanakan proses penghitungan hingga penetapan yang dikoordinatori oleh wali kelas selaku koordinator dan juga guru-guru mata pelajaran sebagai pendamping koordinator di kelas. Bapak Ibu guru juga melaksanakan pendampingan hingga penilaian bagaimana anak-anak memahami dan mengerjakan tugas-tugas dalam proyek P5 Suara Demokrasi ini dengan baik dan benar hingga akhirnya ditetapkan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS terpilih periode 2024-2025. Tema yang kedua yakni gaya hidup berkelanjutan. Anak-anak diajarkan untuk mereka melihat barang-barang sekitar mereka, kemudian yang menjadi sampah ini dianggap menjadi sampah, mereka gunakan, mereka ambil dan mereka modifikasi sehingga dalam hal ini dalam tema gaya hidup berkelanjutan siswa diajarkan bagaimana mereka melindungi alamnya mereka, alam dan lingkungan sekitar mereka. Pada tema ini kami mendatangkan salah satu narasumber dari PPLH yakni kami mendatangkan narasumber dari PPLH Pusat Penelitian Lingkungan Hidup di mana pembicara dari PPLH menerangkan anak-anak bagaimana mereka menciptakan suatu produk dan bagaimana mereka juga menerapkan gaya hidup yang sehat dan berkelanjutan. Dalam hal ini di tiap-tiap kelas anak-anak diajarkan untuk membuat salah satu karya inovatif dari barang-barang bekas. Halo. Pada tema yang ketiga yakni keberpihakan global dengan mengambil tema budaya Nusantara, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngoro mengadakan festival budaya di mana siswa-siswi diharapkan memakai budaya Nusantara sebagai pawai budaya. Dalam hal ini anak-anak diajarkan untuk mencintai budayanya mereka. Di penerapannya yakni siswa-siswi menggunakan pakaian adat mulai dari Sabang hingga sampai Merauke. Kemudian mereka melakukan pawai budaya berkeliling lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Pada proyek ini nilai-nilai yang kami terapkan ke anak-anak adalah nilai kebangsaan dan mencintai budaya nenek moyang sehingga anak-anak mampu mengetahui tarian adat hingga pakaian-pakaian tradisional yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya mengucapkan banyak terima kasih karena kami telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melanjutkan program Project P5 ini untuk kehidupan di masa selanjutnya. Saya akhiri sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.